Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di ruang belajar. Kali ini kita masih membahas seputar integral kontur. Khususnya di sini kita akan belajar tentang integral Cauchy, di mana integral Cauchy yang akan kita jelaskan ini adalah mempunyai bentuk integran yang spesifik. Jadi dibutuhkan kejelian kita melihat integran yang sesuai sehingga kita bisa menggunakan teorema integral Cauchy berikut ini. Kita lihat teoremanya. Misalkan kita punya kontur C adalah kontur tertutup sederhana, kemudian berorientasi positif. Selanjutnya, fungsi f adalah fungsi yang analitik pada kontur C dan pada interior dari C. Jika Z0 adalah titik yang berada di interior C, maka nilai fz0 sama dengan 1/2 pi dikali integral dari fz dibagi z dikurang z0 terhadap kontur tertutup C. Atau bentuk ini ekivalen dengan integral fungsi fz dibagi z dikurang z0 terhadap kontur tutup C sama dengan 2 pi fz0. Nah, kalau kita lihat bentuknya, bentuk integralnya adalah fz dibagi z dikurang z0. Jadi kalau sekilas dilihat bentuk integralnya, ini tidak analitik pada titik z0 ya. Tetapi untuk mengantisipasi bentuk integran ini, kita buat atau kita pecah ada bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Dan bagian pembilangnya kita buat sehingga fungsinya analitik pada kontur C dan analitik pada interior C, termasuk analitik pada titik Z0 yang diberikan. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya kontur C, kontur lingkaran dengan jari-jari R berpusat di titik asal. Kita mau mengintegralkan fungsi 1/z terhadap kontur C. Sekali lagi, bentuk integral ini sering atau pernah kita temukan di beberapa bagian sebelumnya. Dan kalau kita hitung, kalau kalian masih ingat, hitungannya adalah 2 pi ya. Sekarang kita lihat bagaimana integral Cauchy bisa menjawab integral ini. Kita lihat bentuk dari integral 1/z ini sama dengan integral dari 1/z dikurang 0. Dan kalau dilihat, kita merefer ke bentuk integral Cauchy, maka kita buat fungsi fz-nya sama dengan 1 dengan z0 sama dengan 0. Sehingga dengan integral Cauchy tadi, nilainya adalah 2 pi kali fz0, atau nilainya sama dengan 2 pi. Sekali lagi, kita harus bisa memisahkan antara pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya ada bagian titik di mana titiknya tidak analitik yang berada pada interior dari kontur C tersebut. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Diberikan kontur C adalah sebuah lingkaran berpusat di titik asal berjari-jari 4. Kita harus cari integral dari 3z dibagi z kuadrat dikurang 4 terhadap kontur C dengan orientasi positif. Sekarang kalau kita lihat, bentuk integralnya sama dengan integral dari 3z dibagi z dikurang 2 dikali z plus 2. Dan kalau dilihat bentuk integralnya, dia tidak analitik pada titik 2 dan titik min 2. Dua titik tersebut ternyata adalah titik interior dari lingkaran C.
Sehingga dengan teorema sebelumnya, di bagian atau di video sebelumnya, kita coba buat lingkaran kecil di sekeliling 2 dan min 2. Kita buat lingkaran kecil di 2 adalah C1, orientasinya sama dengan C, yaitu orientasinya positif. Kemudian lingkaran di sekeliling min 2, kita buat lingkarannya adalah C2, orientasinya juga positif. Nah, kedua lingkaran kecil ini yang akan kita gunakan untuk menghitung integral C. Jadi integralnya si fungsi 3Z dibagi Z dikurang 2 dikali Z plus 2 terhadap kontur C sama dengan integral ya terhadap kontur C1. Kita pisah penyebut dan pembilangnya. Kalau di C1 berarti tidak analitiknya di 2, jadi penyebutnya kita buat ke bawah, yaitu Z min 2. Sisanya adalah 3Z dibagi Z plus 2 sebagai pembilangnya. Begitu pula di C2, dia tidak analitik di min 2, berarti penyebutnya adalah Z plus 2, sedangkan pembilangnya adalah 3Z dibagi Z min 2. Nah, kalau kita lihat, kita punya dua buah fungsi. Yang pertama saya sebut sebagai fungsi F1 untuk integral terhadap C1. Kemudian saya punya fungsi F2 terhadap integral C2, sehingga nilainya adalah 2pi dikali F1 2 ditambah F2 dieksekusi di min 2. Nilainya sama dengan 2pi dikali 3 dikali 2 dibagi 2 tambah 2 ditambah 3 kali min 2 dibagi min 2 dikurang 2 sama dengan 2pi kali 6/4 ditambah 6/4 sama dengan 6pi. Cukup jelas contoh ini? Sekarang kita lihat selanjutnya. Jadi ada masalah ya, ada masalah kalau misalkan kita ketemu integral seperti ini bentuknya. Integral kontur tutup C seper Z min 2 kuadrat. Nah, kalau kita lihat misalkan kontur C-nya sebagai berikut dan 2-nya ternyata berada di dalam interior atau di interior dari C. Di sini kita lihat pangkat dari Z min 2 itu adalah 2. Jadi kita nggak bisa pakai teorema integral Cauchy tadi, karena kalau integral Cauchy tadi harus pangkat penyebutnya adalah 1 gitu ya. Sekarang teorema apa yang bisa kita gunakan untuk menjawab masalah ini? Untuk menjawab permasalahan seperti tadi, kita bisa menggunakan teorema berikut ini. Teorema berikut ini sebenarnya akibat dari keberadaannya fungsi analitik f. Ya, jadi kita bisa hitung turunannya. Kita lihat teoremanya. Misalkan C adalah kontur tertutup sederhana berorientasi positif. Kemudian fungsi f analitik pada kontur C dan pada interior C. Jika Z0 adalah titik interior dari C, maka integral kontur tertutup C dari fungsi fz dibagi Z dikurang Z0 pangkat n plus 1 sama dengan 2pi dibagi n faktorial dikali turunan ke n di titik Z0 dengan n adalah bilangan cacah 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya kontur C adalah kontur lingkaran jari-jari R berpusat di titik asal berorientasi positif. Misalkan kita mau menghitung integral dari seper Z kuadrat terhadap kontur C tersebut. Dan sekali lagi, integral ini pernah kita temukan di video sebelumnya ya, entah dengan menggunakan anti turunan ya atau yang lain. Kalau kita hitung nilainya nanti adalah 0 gitu ya. Ya, kalau kalian masih ingat. Nah, sekarang kita coba jawab dengan
teorema hubungan dengan teorema Cauchy ini. Jadi bentuknya kita buat di sini ternyata fungsinya tidak analitik di 0, dan kalau kita setting integralnya akan menjadi 1 z dikurang 0 kuadrat, ya, sama dengan integral kontur tutup C dari fungsi 1 dari z dikurang 0 pangkat 1 tambah 1. Jadi karena dia pangkat penyebutnya adalah 2 itu adalah 1 tambah 1, berarti kita akan punya n-nya adalah 1 dengan fungsi fz sama dengan 1. Jadi nilainya adalah 2pi dibagi 1 faktorial dikali f aksen di titik 0. Dan karena fungsinya fz adalah 1, maka turunannya adalah tentu saja 0, sehingga nilai integralnya adalah 2pi kali 0 sama dengan 0. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.